Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Akhirnya, event UFC berangkat terakhir di tahun 2023 telah berakhir. Sebelumnya, gue ingin mengucapkan terima kasih buat brother-brother yang hadir di event nobar UFC 296 di Stark Tap Room kemarin. Wah, gak nyangka acaranya ternyata bisa seramai dan seseru itu. Buat brother yang mau ikutan, tenang aja. Di tahun 2024, Radio Tempur bersama Mola, Bang Kemal, Bang G, dan lain-lain punya banyak proyek seru untuk kita semua fans MMA Indonesia. Nah, sekarang langsung aja nih kita masuk ke inti video ini, yaitu pembahasan perebutan sabuk juara UFC welterweight antara Leon Edwards melawan Colby Covington. Seperti yang disampaikan di video Fight Week sebelumnya, Colby mencoba menggunakan Cywar untuk masuk ke pikiran Leon dan mengacaukan gaya bertandingnya. Leon mengaku ia sempat terbawa emosi dan bahkan menangis usai press conference karena tenggelam dalam amarah. Namun Leon mendapatkan banyak support dari rekan fighter, karena meskipun olahraga ini adalah olahraga brutal yang saling menghancurkan, seorang fighter tetap memiliki moral. Dan menurut banyak fighter, apa yang dilakukan Colby sudah kelewat batas. Salah satu fighter yang beranggapan demikian adalah mantan juara dominan UFC welterweight, Georges St-Pierre. Dalam post-fight interview, Leon menceritakan bahwa usai press conference, Georges St-Pierre menghubungi Leon. Georges St-Pierre memberikan masukan tentang cara bagaimana merubah amarah menjadi kekuatan untuk bertanding. Kita semua tahu persona yang ditunjukkan Colby ini hanyalah permainan peran. Colby terpaksa menjadi penjahat karena tuntutan industri. Dan tampaknya Colby pun menyadari bahwa ucapannya kemarin kelewat batas. Dalam face-off mereka, Colby sempat berkata pada Leon, "I was in a character," atau "saya kemarin sedang memainkan peran." Namun Colby tidak bisa menarik kembali ucapannya, karena Leon sudah terlanjur sakit hati. Tapi jika gue menjadi pendukung Colby, gue melihat hal ini sebagai hal yang buruk. Karena jika Colby mau memainkan peran penjahat, seharusnya ia 100% memainkannya sampai akhir pertunjukan. Jika ia ingin meminta maaf, seharusnya usai pertandingan saja. Kalau gini ceritanya, trash talk-nya malah menjadi senjata makan tuan. Bukannya bikin Leon kacau dengan emosinya, malah Colby yang tenggelam dalam emosi perasaan bersalah. Dari walkout hal ini sudah terlihat. Colby yang biasa tampil penuh percaya diri dan liar, kini tampil tegang dan penuh kekhawatiran. Padahal ia bertanding sebagai tuan rumah. Colby menanggung banyak beban, mulai datang sebagai tuan rumah, fakta bahwa ini mungkin menjadi title shot terakhirnya, dan tentunya omong besar yang terlanjur ia lontarkan. Skenario yang muncul dalam matchup ini adalah Leon meng-KO-kan Colby atau Colby mendominasi Leon dengan gulat. Namun dari statistik, Leon lebih mungkin mewujudkan knockout ini. Untuk itu, setelah sekian lama, akhirnya Leon berada dalam posisi favorit dalam betting odds, minus 165 untuk Leon dan plus 140 untuk Colby sebagai underdog tipis. Dan akhirnya pertandingan dimulai. Sejak detik awal penonton dikagetkan dengan kekakuan Colby. Colby yang biasanya menekan, kini tampil segan. Senjata Colby adalah pressure. Dan sebagai fighter pressure, Colby seharusnya menekan sejak detik 1 ronde 1. Di pertandingan ini justru Leon yang mendikte jalannya pertandingan. Leon sudah mencicil kaki Colby dengan leg kicknya. Dan di ronde-ronde awal, Colby sama sekali tidak mencek tendangan-tendangan ini. Leon pun bermain cerdas dengan terus menukar kuda-kudanya dari ortodoks ke southpaw tiap kali Colby mengganti kuda-kudanya untuk menyelamatkan kaki depannya. Hal ini membuat Colby berada dalam posisi yang sangat tertekan. Jika ia masih dengan posisi southpaw, maka kaki depannya akan habis dicincang dengan leg kick. Tapi jika ia pindah ke ortodoks, kemungkinan tendangan kiri kartu as Leon bisa masuk. Ronde 1 dan 2 tidak satupun takedown Colby tembakan. Dan masuklah ke ronde ketiga. Usai melemparkan overhand pancingan, akhirnya Colby berhasil menembakkan takedownnya. Meski sempat menahan, Colby menunjukkan level gulatnya dan membawa Leon ke kanvas. Penonton di arena akhirnya bersorak.
Namun hanya dalam 10 detik, Leon sudah berhasil kembali berdiri. Usai berdiri, Leon langsung menembakkan tendangan kepalanya, namun masih berhasil ditahan Colby. Dan gilanya, lewat 5 detik, giliran Leon yang menembakkan takedown-nya, menjatuhkan Colby dengan double leg, kemudian membiarkannya kembali berdiri. Gerakan ini memang tidak memberikan kerusakan apa-apa bagi fisik Colby, namun gerakan ini sangat menghancurkan mental Colby. Menuju pertandingan ini, modal Colby adalah gulat, dan modal Leon adalah striking. Tapi ternyata, bahkan modal terakhir Colby pun dirampas oleh Leon. Kini, Colby tidak punya apa-apa untuk bisa memenangkan pertandingan. Namun menariknya, usai ronde ketiga, mentalitas Colby justru berubah drastis. Setelah sebelumnya di ronde 1 sampai ketiga Colby bermain sangat berhati-hati, kini di ronde keempat dan kelima, Colby masuk dengan misi yang baru, yaitu mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya dengan tidak kalah ke knockout. Sehingga ia masih bisa menjual dirinya dengan alasan, Leon tidak bisa kok mengalahkan saya melalui finish. Di ronde kelima, Leon kembali mempermalukan Colby dengan melakukan reversal atas percobaan takedown-nya dan mengambil punggung Leon. Leon bahkan jumawa ingin mengunci Colby. Namun kepercayaan diri yang terlalu inilah yang membuat Colby bisa melakukan reversal dan mengambil posisi dominan. Sejak menit ketiga sampai bunyi bel tanda berakhirnya pertandingan, Colby mendominasi Leon di bawah. Namun tidak ada serangan signifikan dari Colby selain control time. Leon tetap unggul 4-1. Tapi ini dia nih yang bikin Colby menarik. Walau jelas kalah pun, Colby masih bisa memainkan perannya untuk menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. Colby mengangkat tangannya seolah-olah ia menang. Bahkan dalam post-fight interview, Colby berkata ia tidak terluka sama sekali dan pertandingan barusan adalah pertandingan termudah dalam hidupnya. Meski demikian, pecundang tetaplah pecundang. Colby berjudi dengan perannya dan Colby rungkat dengan semua pertaruhannya. Dan yang menyedihkan dari kejadian ini adalah dalam post-fight press conference, Colby malah meng-call out Stephen Thompson dan berusaha membangun drama seolah-olah Stephen Thompson adalah orang jahat yang berpura-pura baik. Ayolah Colby, kalau memang Colby masih mau dihormati, Colby harus bertanding melawan era baru UFC welterweight. Dan nama yang paling cocok untuk mengembalikan nama baiknya adalah dengan bertanding melawan Shavkat Nurmagomedov. Leon sendiri seharusnya akan melawan Belal Muhammad dalam title defense selanjutnya. Kecuali jika Islam Makhachev berhasil menuntut Dana White untuk memuluskan kampanye double champ-nya. Demikian fight recap kali ini. Gimana? Jagoan kalian menang nggak? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.